wabarakatuh. Saya Muskafirin dari tim Humas Karang Taruna Kanjuran bersama tim sekarang akan menuju ke rumah Bapak Bambang Sutejo. Beliau adalah salah satu penggiat budayawan dari Kelurahan Tlogomas, khususnya di wilayah lingkungan RW 03 atau Desa Watu. Assalamualaikum. Pak. Oke, untuk singkat waktu kali ini mungkin langsung saja Pak Bambang, monggo diperkenalkan diri panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik Karang Taruna Kelurahan Tlogomas, saya berterima kasih atas kedatangannya untuk mengurai atau menanyakan tentang sejarah, khususnya yaitu tentang Watugong Tlogomas. Khususnya di sini saya sebagai penggiat atau dikatakan oleh orang-orang itu budayawan, sebenarnya budayawan kampung lah istilahnya. Tapi di sini sudah tak terbukti karena saya lahir di sini ya, juga anak terutama salah satu dari Kelurahan Tlogomas yang disebut Watugong, terutama ini satu-satunya anak penerus. Dan untuk saya titip-titip nanti untuk terutama kepada adik-adik Karang Taruna, walaupun sampai masa apapun, tolong sejarah ini harus diteruskan dengan adik-adik yang dari Kerajaan Kanjuruhan sampai Singosari Mojopahit. Ini buktinya. Ini dari mewakili Kota Malang sampai maksudnya ini dari Kanjuruhan, Singosari, Mojopahit. Nah ini dan diteruskan untuk Singosarinya, ini pusakanya ini pusaka Dari Singosari. Nah diteruskan sampai Mataram Pon Rebowage tanggal 23 ya tahun 948 di masa itu, dan dibuktikan di prasasti Kurandungan atau Limus 1 di Nelo 1 yang dibawa di Jakarta. Tolong nanti titip-titip saya terutama generasi penerus supaya diuri-uri diteruskan. Nanti saya siap, siapapun dari Watugong wis monggo wis tak kei ilmune peken hari ini roh coba cek ngerti Watugong iki opo bisa saja bahkan halaman menjadi seperti galeri ini. Bisa dilihat dari sini. Ini untuk peninggalan-peninggalan sudah saya ceritakan tadi supaya ini ada pembuktian. Nanti siapapun boleh datang ke sini, nggak tak tarik bayaran, enggak. Seperti itu. Saya inginnya untuk generasi penerus untuk meneruskan cita-cita saya dan ilmu saya, itu aja. Terutama orang Tlogomas Watugong. Seperti ini yang hanya batu ke atas itu menunjukkan apa, Pak? Itu menunjuknya kalau ini ya, kalau ini saya tanyakan itu namanya lingga patok atau batas. Kalau yang itu namanya lingga yoni. Kalau ini batas cuma patok batas kalau sekarang. Oh, okay. Kalau itu patung itu yang pakai mahkota itulah Itu. Prabu Gajayana itu, yang sana itu bahasanya itu Prabu Gajayana, Wisnu, Dewi Siwa ya, Dewi Lasmi, Dewi Durga. Itu ada masjidnya. Ini nantinya di sini. Ini semuanya. Ini satu paket ini sudah. Kalau ada pelajaran sejarah Indonesia ya ini arah itu ada. Mana-mana wisatawan itu ingin tahu sebetulnya. Kok dikenekno kan? Saya sendiri muncul pikiran saya, ini kalau nggak saya teruskan saya Indonesia bukan saya mengada-ada nanti keturunan Watugong lek salah di dina terus kapan? Di sini sudah ada jelas ada situs termasuk sejarah Indonesia. Ini dalam ilmu pengetahuan ini adalah upah. Dulunya kan pohon itu besar nggak segini, besar terus dilobangi dimasukin. Karena apa? Nenek moyang kita sudah pandai. Karena kalau ada gempa bumi, lahar itu bertahan. Di sini kenapa disebut rumah Brahmana? Karena ada itu namanya Jambangan, tempat air suci. Jadi kalau sudah lulus, kalau sekarang lewat katam Al-Quran kan berhasil diselamati, dicoba. Nah kalau dulu para calon Brahmana itu bukan dimandikan, diambilkan air ini disuceni. Gitu loh. Saya kira itu orang telah menjelaskan secara singkat tentang situs Watugong yang ada di Dusun Watugong.
tadi siang kita udah dari situs Watu Gong, kita berbicara banyak tentang situs Watu Gong itu, dan sekarang saya udah berada di kawasan RW 05 Kelurahan Tlogomas. Kali ini kita akan sedikit mengulik cerita tentang Mbah Haruman dan Mbah Wongso. Sekarang saya udah ada di rumah Bapak Suwarto Ghani. Beliau salah satu juru kunci dan pegiat budaya di lingkungan Dusun Tlogomas atau Kelurahan Tlogomas, dan tepatnya di RW 5. Sekarang kita ngobrol santai mau Pak gitu. Pertama saya ingin bertanya, jenengan ini sudah berapa lama jadi hanya juru kunci lah, atau mungkin pegiat budaya di RW 5 atau di kawasan Karuman ini? Sejak umur 15 tahun. 15 tahun. Jadi sejak remaja jenengan berkecimpung di budaya seperti itu ya. Mungkin ada kesulitan atau mungkin kendala lah selama jenengan ngurusi mungkin seperti petilasan atau makam Mbah Haruman sendiri? Banyak ya kesulitannya itu, karena sekarang itu kan zaman modern, kayak kita kembali ke masa-masa itu atau belajar sejarah itu sering dianggap kuno sama orang-orang itu sulitnya itu. Terus gesekan sama, kebanyakan gesekan sama kepercayaan masing-masing. Statementnya masing-masing itu ya. Iya. Yang penting kita membersihkan atau mendoakan, bukan kita menyembah. Bukan kita menyembah makam-makam kuno itu. Sekarang awal mula Mbah Haruman itu, atau mungkin Mbah Haruman itu ada hanya sebutan atau mungkin nama asli Bapak Mbah Haruman tersebut? Kalau orang sini mempercayai itu adalah nama asli. Mungkin kan ini dalam acara bersih desa ke Kelurahan Tlogomas, ini harapan panjenengan sebagai salah satu juru kunci Mbah Haruman sendiri, tujuannya ke Kelurahan Tlogomas atau Dusun Tlogomas ini apa? Saya mengharapkan ya Kelurahan Tlogomas itu terus maju, hargailah sejarah Nusantara ini, karena kita mempunyai beraneka ragam macam-macam ya, macam-macam istilahnya kultur. Kita harus menghormati, menghargai, bukan berarti kita menyembah. Mungkin untuk pesan pada teman-teman pemuda di lingkungan Tlogomas mengenai secara berbudaya sendiri. Saya harapkan ini yang muda-muda ini, saya harapkan supaya terus maju. Untuk apa ya? Untuk menggali sejarah sebanyak-banyaknya. Nah, kita harus bangga terhadap sejarah kita sendiri. Nah, jadi intinya enggak hilang dari yang tua-tua, enggak berarti dari generasi lah. Harus ada di generasi yang lebih pintar, lebih canggih. Dan mungkin sekarang kita bisa ke makam Haruman, mungkin Bapak untuk mendapatkan videonya. Monggo. Ya teman-teman, habis ini kita mau ke makam Haruman dan ke Mbah Wongso ya. Monggo kita langsung ke sana. Terus maju, hargailah sejarah Nusantara ini, karena kita mempunyai beraneka ragam macam-macam ya, macam-macam istilahnya kultur. Kita harus menghormati, menghargai, bukan berarti kita menyembah, kita menghargai ya kan? Itu aja pesan teman-teman. Setelah saya dan kru tadi dari rumah juru kunci Pak Suwarto Ghani, sekarang saya sudah berada di depan makam Mbah Haruman. Saya sekarang sudah berada di makam Mbah Haruman. Ini makam beliau, Pak Haruman. Beliau adalah salah satu bapak alas di wilayah Karuman.
kita tadi dari makam Mbah Haruman. Sekarang saya dan kru sudah berada di depan makam Mbah Wongso. Siapa beliau dan siapa saja yang dimakamkan bersama beliau, mari kita lihat ke dalam. Dan di depan saya ini adalah makam dari Mbah Wongso atau nama aslinya. Mungkin yang Mbah Wongso tadi itu adalah nama panggilan dan nama asli adalah Mbah To Wongso. Dan di sini bukan hanya beliau Mbah To Wongso saja, tapi di sana juga ada istri dari Mbah To Wongso, yaitu adalah Mbah Mi. Dan juga ada beberapa ibu pengikut dari ya teman-teman. Setelah kita dari siang sampai sekarang sore, tadi siang kita ke situs Watugong yang ada di RW 3 Kelurahan Trogomas, sampai sekarang kita berada di RW 5 Kelurahan Trogomas yang tadi kita sudah mengulik sedikit tentang makam Mbah Haruman dan Mbah Wongso. Sekarang saya berada tetap di RW 5. Ini ada sebuah peninggalan zaman dahulu, yaitu sebuah goa. Teman-teman, sekarang saya bersama tim sudah berada di depan pintu goa Haruman. Mari kita lihat sedikit ke dalam goa tersebut. Kita sekarang sudah ada di dalam tempat ini. Biasanya sama warga bisa dibuat untuk mandi, dan akan buka sumber air dari atas tadi. Orang-orang bisa buat cuci muka, bukan teriak cepat tua, salah, cepat tetap muda. Saya seperti itu. Kita udah ke dalam. Nah ini ada tulisannya pria wanita, jadi ini untuk khusus pria, ini wanita. Sedangkan di sana itu kamar kecil, jadi nanti di sini tidak bisa buang air kecil atau buang air besar. Lah di sini disediakan untuk buang air kecil dan air besar. Tapi tidak kalah hanya itu saja yang menarik di kawasan ini. Kita lihat di sana itu juga ada kopian. Salah satunya pengelola atau pemiliknya lah. Di sini pemiliknya itu salah satu dari teman-teman Karang Taruna. Apa yang ada di dalamnya, menyajikan apa saja, pasti di sini. Tapi sajiannya sangat istimewa. Cocok lah untuk buat anak muda nongkrong. Kita di sini bisa lihat langsung ke bawah itu ada wisata Sungai Berantas. Sungai Berantas sangat sejuk sekali kalau ngopi di sini, teman-teman. Jadi ini kalau bahasa anak muda sekarang recommended. Tempat ini sangat recommended. Jadi untuk teman-teman yang pengen berkunjung ke sini,
itu gampang, di dekat SMK Pegari 3. Ya, mungkin untuk perjalanan kita napak tilas cukup sampai di sini, tapi ini ada beberapa yang belum kita kunjungi. Itu ada nanti Mbah Hider sama Mbah Pawono, nanti akan kita lanjutkan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi, salam budaya Nusantara. Ketemu lagi bersama saya Muskafirin bersama kru. Kali ini saya berada di lingkungan RW 07 Kelurahan Tlogomas. Tepatnya di sebelah apartemen Begawan. Di sini ada sebuah punden. Terus ampun selaku juru dan terima kasih Rahayu Sagung dumadi sagung. Kami selaku kuncen yang Bakal Sino Suwardono mempersilahkan untuk Kinara apabila panjenengan mau, kalau masyarakat umum memanggil Eyang Sino Suwardono atau Begawan Sino Suwardono, karena tempat beliau ini berupa petilasan, tidak ada makam. Bahasa sekarang ini sekarang itu muksa. Jadi di sini itu tempat pertapan atau orang suci yang dileluhurkan, yang disucikan oleh warga sekitar. Untuk mas-mas, teman-teman semua Karang Taruna, saya mohon dengan sangat lestarikan budaya leluhur di wilayah Tlogomas ini apabila seperlunya senusantara. Karena kita bisa menikmati merdeka, enak, mantu enak, bisa bekerja enak dari sang leluhur. Jangan melupakan jasa sang leluhur. Kita perlu tetap berjuang, walaupun ajal menjemput kita, tetap kita berjuang. Itu saja Bapak yang ditanyakan, biar nanti juga kita ini apa, biar teman-teman muda tadi. Bapak Ibu, untuk pertambahan lagi, mohon dengan sangat, kalau ke punden atau ke tren atau ke petilasan itu memang bahwasanya siji desa Mawatoro. Kalau punden itu setahu saya ada makamnya. Kalau ke tren itu sama dengan punden. Kalau petilasan tempat berduduk sila sesepuh sampai ajal tiba dosa. Dan kalau masuk punden, saya mohon dengan sangat, kita bukan syirik, bukan musyrik. Kita bersembahyang, bersemedi dengan ajaran sama leluhur. Hanya kita menghormati beliau, hanya menyembah. bukan menyembah. Kita tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua berdasarkan kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan kita, cara kita sendiri, dengan adat Jawa yang kita lakukan, kita kemudian ada petilasan. Pas Eyang Begawan dengan hubungannya Ini ada lagi yang disampaikan Bapak. sampun matur nuwun, mbok bilih wonten ucap rembug kula dan salah wonten nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Ahmad Nur dan kita sekarang sedang berada di wilayah RW 8 Kelurahan Telogomas Kecamatan Lowokwaru. Akan sedikit mengulas tentang secuil kisah dari Mbak Inter. Langsung saja kita kenalan. Sewu. Oh, derek. Ini dalu Gus. Rahayu. Nah, teman-teman, di sebelah saya ini adalah Gus Gotip. Beliau pegiat budaya, salah satu pegiat budaya yang berada di wilayah Telogomas. Ngoten nggih Gus nggih? Insyaallah. Teman-teman, ini mau mengulas sedikit sejarah atau sedikit literasi atau sedikit cerita tentang beliau yang dimakamkan di sini. Setelah dari sini kita akan meneruskan perjalanan ke sebuah sumber yang berada di wilayah Telogomas, dan konon sumber itu adalah peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang mujarab sumbernya jos pasti. Terima kasih Gus buat literasi dan saya dipersilahkan bertamu kemari. Oke, matur nuwun Gus nggih. Nggih, monggo. Sugeng dalu Gus, matur nuwun. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman, kita telah sampai di sumber Balan dan di sana tadi itu adalah perempatan Telogoagung dan sumber ini tidak jauh dari perempatan Telogoagung. Untuk selengkapnya seperti apa sumbernya, di sini di depan sana perlu ada seperti penunjuk arah ya teman-teman, penunjuk arah atau tulisan berupa sumber kali Balan atau apa, dan sumber ini adalah peninggalan kerajaan wanita, dan di atas sana itu adalah musola, bisa disebut mas musola. Nah itu terlihat bisa kita lihat dalam ini. Setelah ini kameramen maju apa masih lihat sumbernya, kelihatan. Nah itu adalah sumbernya sangat besar. Sumber yang sangat istimewa yang bisa kita lihat teman-teman alirannya. Halangi belum, dan sumber ini berada di kawasan Sisi Kanjuruhan zaman dulunya, dan saya di sini sebagai penyambung lidah dari para tanda kutip untuk penyembuhan jasmani dan rohani yang saat tadinya goyang, habis putus cinta, LGR, CPHP, bisa mandi di sini. Sumber ini menyumber keluar dari permukaan tanah, ya, dari permukaan tanah menyumber keluar ke begitu derasnya, dan tadi sudah kita perlihatkan sumbernya bisa menyumbur begitu derasnya dari dalam tanah. Jika suatu saat sumber ini mati, maka seluruh sumber yang berada di kawasan atau sebutan wilayah kerajaan Kanjuruhan akan ikut mati semua. Begitu ceritanya teman-teman.
sangat sakral ini, auranya sangat istimewa kalau dirasakan. Dan sumber ini juga berkhasiat untuk penyembuhan luka-luka, untuk awet muda, untuk mengasah kesaktian, dan untuk segala macam yang berbau dengan spiritual dan berbau dengan seperti itulah pokoknya. Ya, kalau ingin tahu segera ke sini, kalau ingin merasakan dari energi dari air itu juga masuk. Alhamdulillah masyarakat sini masih bisa uri-uri, masih bisa merawat, dan bisa negeri yang berupa pemandian ini atau budaya leluhur yang berperan ini di wilayah peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Demikian teman-teman, bagi siapapun ini tugas berat bagi pemuda-pemuda seluruh Indonesia dimanapun. Ini tugas berat bagi kita ialah menguri-uri budaya leluhur, dan jangan sampai lupa wocok kulinan sing aneh-aneh budaya leluhur dhewe iki ayo didietno sumber Kalibalang peninggalan situs Kanjuruhan. Dan teman-teman semua ini sekarang mau mandi. Sekian dulu ya, sekian dulu. Terima kasih. Rayu Sagung Jumati. Salam budaya Nusantara.